Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun kalian berada, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah, kesehatan jasmani, rohani, dan juga mudah-mudahan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah atas segala urusan-urusannya, baik yang sifatnya duniawiyah maupun yang sifatnya ukhrawiyah. Nah, saudaraku rahimakumullah, saya menemukan satu buah video kajian seorang ustadz yang menjelaskan tentang bahwa kita mencium tangannya ulama, tangannya kiai, tangannya orang saleh, dan berdiri seketika orang saleh datang, kiai datang, ulama datang, itu adalah perbuatan yang melampaui batas sehingga akan mendatangkan kepada kesyirikan. Nah, apakah pernyataan yang semacam ini bisa dibenarkan? Maka saudaraku rahimakumullah, sebelum saya panjang lebar menjelaskannya, simak terlebih dahulu video kajian Ustadz yang menyatakan hal tersebut. Inilah videonya. Kalau orang itu setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya, ini nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali cium tangan 2 kali. Dah, 2 kali cium tangannya supaya barokah, nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya, ini sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa aja salaman. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa aja. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya. Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh, tidak boleh. Sekarang ini kan masih, ya, masih banyak. Kemarin saya tegur juga itu, ada yang salam bungkuk begini, ada cium tangan begini, nggak boleh, tidak boleh. Biasa Islam seperti ini. Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain, tidak boleh. Kita harus perhatikan itu. Kita jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan ruku dan sujud kepada selain Allah. Banyak orang-orang yang senang dia kalau ada orang membungkuk kepada dia, merendah kepada dia. Ini tidak benar. Rasulullah yang paling mulia nggak mau Rasulullah orang-orang membungkuk, ruku, sujud, nggak mau Rasulullah. Ini yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak boleh, dan bahkan banyak orang yang redho gitu. Nah, itulah saudaraku rahimakumullah cuplikan videonya, bahwa mencium tangan kiai, berdiri bila mana ada kiai atau orang saleh datang, itu tidak ada pada Islam. Bahkan itu adalah perbuatan yang melampaui batas yang akan mendatangkan kepada kesyirikan, beribadah kepada selain Allah. Nah, pernyataan semacam ini apakah bisa dibenarkan? Nah, maka saudaraku rahimakumullah, perlu sekali saya tanggapi, perlu sekali saya komentari kajiannya, agar supaya kita memahami apa yang telah disampaikan Ustadz itu dalam kajiannya benar apakah tidak. Maka saudaraku rahimakumullah, di Indonesia ini khususnya, pasti kita akan banyak menjumpai hal semacam itu. Biasanya di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis pengajian, nah itu banyak sekali. Maka saudaraku rahimakumullah, perlu difahami bahwa
kita itu tidak lepas dengan yang namanya ibadah dan penghormatan. Ibadah dan penghormatan. Jadi ada ibadah, ada penghormatan. Maka yukhti'u katsirum minan nas fi fahmi haqiqati ta'zim wa haqiqatil ibadah. Fayukhlituna bainahuma khalatan bayinan wa ya'tabiruna anna ayya naw'in min anwa'it ta'zim wa ibadatun lil mu'azzam. Fal qiyam wa taqbilul yad wa ta'zimun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina wa maulana wal wukuf amamahu fi ziyarah bi adabin wa waqarin wa khudu'in kullu dzalika ghuluwun indahum yuaddi ilal ibadati ila li ghairillah wa hadha fil haqiqati jahlun wa ta'annutun la yardahu Allah wa la rasuluh wa takallafa ta'abbahu ruhus syariatil islamiyah. Artinya begini saudaraku. Yukhti'u katsiru minan nas. Banyak orang salah di dalam memahami di antara hakikatnya penghormatan dan hakikatnya ibadah. Mereka mencampur adukan antara penghormatan dan ibadah dengan secara nyata. Setiap penghormatan sama dengan ibadah, dicampur adukan. Jadi tidak dipisahkan. Sehingga mereka menilai, menganggap bahwa sebagian daripada penghormatan, pengagungan, nah itu sama saja beribadah terhadap yang dihormati. Sama saja ibadah kepada yang diagungkan. Contohnya seperti fal qiyam, berdiri. Berdiri seketika ada kiai, ada ulama, ada orang mulia, ada orang soleh. Begitu juga watak bilul yadi, mencium tangan orang soleh, mencium tangan kiai. Wata'zimun nabi, mengagungkan nabi, bisayyidina, dengan adanya kata sayyidina dan kata maulana. Nah, semua itu berdiri seketika ada orang mulia, mencium tangannya orang mulia, mengagungkan nabi dengan kata sayyidina dan kata maulana. Itu adalah sama saja ibadah kepada yang dihormati, ibadah kepada yang diagungkan. Nah, apakah semacam ini benar? Kullu dzalika ghuluwun indahum yuaddi ilal ibadati li ghairillah. Mereka menganggap seketika kita berdiri ada orang mulia, mencium tangannya orang mulia, mengagungkan nabi dengan kata sayyidina, semuanya itu mereka anggap adalah sesuatu yang sudah melampaui batas dan akan mendatangkan kepada ibadah terhadap selain Allah. Nah, anggapan yang semacam ini wahada fil haqiqati jahlun. Hakikatnya orang yang beranggap demikian, yang menyatakan demikian, setiap kita menghormati terhadap orang yang mulia itu sama saja adalah beribadah kepada orang yang mulia. Hakikatnya orang tersebut adalah bodoh. Jadi orang yang menyatakan demikian adalah itu jelas orang yang sangat bodoh. Orang yang tidak bisa memahami mana penghormatan, mana ibadah. Tidak bisa memahami mana hakikatnya penghormatan, mana hakikatnya ibadah. Maka jelas orang yang semacam itu yang membuat pernyataan bahwa setiap kita memuliakan itu sama saja ibadah kepada yang dimuliakan.
itu adalah kebodohan yang nyata sekali. Bodohnya. Bahkan wa ta'annutun la yardahullahu wa rasuluh. Bahkan sebuah kesusahan yang tidak diridhoi Allah dan juga tidak diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudaraku rahimakumullah. Jadi mengenai kita berdiri terhadap seorang kiai yang seketika datang dari dalam majelis kita atau mencium tangan kiai, itu hanya sebatas penghormatan. Sebatas wujud kita memuliakan, bukan ibadah. Sehingga tidak bisa dikatakan beribadah kepada selain Allah. Maka ini jelas orang yang semacam itu membuat pernyataan setiap kita memuliakan terhadap orang yang kita muliakan seperti kiai adalah ya sama saja ibadah kepada kiai bukan kepada Allah. Ini goblok-gobloknya orang. Ini bodoh-bodohnya orang. Tidak bisa membedakan mana minyak, mana air, mana tanah, mana batu, mana penghormatan, mana ibadah. Matanya sudah buta. Menghukumi sesuatu seenak jidatnya saja. Jadi jelas saudaraku rahimakumullah. Kita berdiri seketika ada orang mulia datang, diperbolehkan. Seketika ada orang mulia kita cium tangannya, diperbolehkan. Karena itu hanya sebatas memuliakannya, bukan ibadah. Apakah ada dasarnya kita itu diperbolehkan memuliakan, menghormati orang yang mulia, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada. Ada dasarnya, ada dalil. Saya sebutkan satu saja yang saya ambil dari Al-Quran. Dalilnya bahwa, saya sebutkan satu saja. Nabiullah Adam alaihissalam adalah makhluk Allah yang pertama daripada jenis manusia. Nabi Adam itu makhluk pertama. Dan juga orang soleh yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Adam. Nah, Nabi Adam alaihissalam seketika telah Allah ciptakan dan telah Allah beri pengetahuan dan telah Allah jadikan orang pilihan. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap semua para malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ini termaktub dalam Al-Quran. Kata Allah, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah memerintahkan terhadap seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, terkecuali iblis. Artinya apa? Di situ kita bisa memahami Allah merintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, Allah merintah terhadap para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam itu adalah sebagai wujud penghormatan terhadap Nabi Adam alaihissalam dengan sesuatu yang memang telah Allah berikan terhadap Nabi Adam berupa pengetahuan dan berupa Nabi Adam telah dipilih oleh Allah di antara makhluk-makhluknya. Jadi para malaikat itu diperintah untuk sujud ke Nabi Adam sebagai wujud penghormatan kepada Nabi Adam. Kalau toh penghormatan itu tidak diperbolehkan secara Islam, menurut Islam, sudah barang pasti Allah tidak akan merintah terhadap malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi nyatanya Allah merintah terhadap malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa penghormatan itu diperbolehkan. Karena penghormatan bukanlah ibadah.
Cuman harus digaris bawahi bahwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud seperti sujudnya sholat, meletakkan kepala kita di atas tanah, bukan. Akan tetapi sujudnya malaikat di situ adalah menyondongkan kepala, bukan sujud seperti menaruh kepala di atas tanah, bukan. Akan tetapi menyondongkan sebagian badan sebagai wujud daripada penghormatan kepada Nabi Adam, karena adanya pengetahuan yang telah Allah berikan kepada Nabi Adam, dan karena Nabi Adam adalah makhluk pilihan Allah dari sekian banyak makhluk-makhluknya Allah pada waktu itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, cukup satu dalil itu saja mengenai bahwa penghormatan terhadap orang yang dipilih Allah, orang yang mulia, itu diperbolehkan. Ada dalam Islam. Kata siapa tidak ada? Ada dalam Islam, diperbolehkan, dianjurkan. Selagi sebatas penghormatan. Seperti berdiri manakala ada orang mulia datang, tidak jadi masalah, diperbolehkan sebagai wujud penghormatan. Ada orang mulia datang, kita cium tangannya, tidak jadi masalah. Karena semua itu hanya sebatas penghormatan, bukan ibadah. Karena ada penghormatan, ada ibadah. Dan penghormatan dan ibadah ini tidak bisa dicampur adukan. Sehingga kalau dicampur adukan, ya tadi itu membuahkan sebuah pernyataan sama ibadah kepada yang diagungkan. Nah, ini pernyataan yang tidak berdasarkan dalil. Nah, maka saudaraku rahimakumullah, mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai hakikatnya penghormatan dan hakikatnya pengagungan. Bahwa berdiri seketika ada orang yang mulia itu diperbolehkan. Mencium tangan ada orang yang mulia itu diperbolehkan. Karena itu hanya sebatas penghormatan, bukan ibadah. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan al-barakatu ma'a kabirihim, bahwa keberkahan itu beserta orang-orang besar di antara mereka. Maksud besar maksudnya adalah bisa lebih tua umurnya, bisa karena ilmunya banyak. Nah, maka kita semua, saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mampu mengartikan Islam itu dengan sebenar-benarnya, bukan dengan akal yang sempit. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.